Puji Tuhan, shalom. sepakat. Lagi, haleluya. Shalom. Well, Amen. kita Shalom. hari ini tune dengan frekuensi sorga, ya. Yang kerasak-kerasak semuanya kita tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita harus pas sinyalnya supaya kita bisa dengar suara Bapa di sorga, suara Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, ya. Puji Tuhan, saya senang dengar sharing saudara-saudara semua hari ini. Semuanya satu persatu puzzle yang sangat nyambung. Semuanya, apa yang saudara sampaikan, puzzle yang luar biasa. Nah, beginilah indahnya saat kita ada di dalam kelas. Kita gabung jurus, apa yang saudara dapat, apa yang satunya dapat, dihubungkan. Dan kalau saudara tidak tahu penghubungannya, nah, saya yang saat ini mentoring saudara ini, saya akan menghubungkannya semuanya. Ya, dari awal sampai yang terakhir, luar biasa. Semuanya puzzle yang sangat indah. Pertama, bagaimana kita bisa nyambung atau tune dengan frekuensi sorga? Saya ulangi. Bagaimana kita bisa nyambung atau tune dengan frekuensi sorga? Yang pertama tadi dikatakan iman, ya. Nah, iman ini adalah bahasa sorga. Iman ini adalah bahasa roh. Semakin kita terhubung dengan sorga, dengan roh, semakin kita tidak menggunakan cara pikir jiwani kita, manusia lama, ya. Kalau saya ngomong jiwa, kita sedang bicara di dalam area soul force, tentunya saya bicara mengenai jiwa lama. Jiwani, ya, yang adalah daging sebelum ditebus, yang adalah sangat umum menurut pikiran dan fakta-fakta umum. Semakin kita keduniawian, semakin kita menggunakan prinsip-prinsip jiwani dan duniawi, maka semakin menjauhkan kita dari kehendak Bapa dan kehendak Roh. Tetapi semakin kita tune dengan roh, semakin kita mempelajari bahasa roh, ya, bukan glosolalia, tetapi bahasa sorga yang mana itu akan sulit diterjemahkan dengan bahasa dunia, karena bahasa sorga atau bahasa roh itu sendiri sangat luas, yang mana bahasa dunia dalam penggabungan kesemuanya tidak bisa nyampe di bahkan satu dot titik saja pikiran sorga. Jadi bagaimana kita manusia yang hidup dan diguyur atau nyelup ada di dalam lautan dunia ini bisa frekuen dengan sorga, gitu ya, bisa tembus tune dengan surga. Kalau kita hari-hari seperti tadi Juki sampaikan, ya, saya nanti kalau buru-buru lupa dan sebagainya, ya, lebih banyak duniawinya dibanding dengan roh. Nah, kalau lebih banyak yang seperti itunya, maka kita tidak akan mengerti kehendak roh. Sedangkan iman itu sendiri dipicu dari kedekatan kita dengan Tuhan, yang adalah yang kedua tadi yang dibahas adalah doa. Nah, memang sebenarnya tidak jauh-jauh, jawabannya adalah iman, doa, dekat dengan Tuhan, begitu. Tetapi pada umumnya prinsip ini sendiri tidak banyak diketahui oleh orang-orang percaya, yang sangat disayangkan. Mereka lebih banyak, maaf kalau saya pakai kata berkubang, ya, berkubang di dalam urusan-urusan dunia yang sedikit faedahnya dibanding dengan apa yang seharusnya bisa didapatkan dari hubungan dengan Tuhan. Saat kita
asing dengan sorga, maka dia akan memberikan kepada kita software-software barunya, ya pikiran-pikiran baru sorga, the latest trend, the latest software, the latest update, untuk kita bisa aplikasikan kehidupan kita di manapun Tuhan tempatkan kita. Ya. Waktu Tuhan Yesus ngajak 3 muridnya untuk berdoa, yang tadi dikatakan Sonya ya, Sonya atau Sofia, lalu di bawah ada komosi, mereka nggak bisa lepasin anak yang kerasukan roh ayan itu, ya. Kemudian apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, hey, you don't have power because you don't pray. Ya. Sampai berapa lama lagi aku harus put up with you? Saya ini bersabar berapa lama lagi? I have to go to heaven. I have to go to see my father. Kenapa kalian ini nggak nangkep gitu loh? Gitu. Nah, lalu Tuhan berkata, murid-muridnya kan bingung. Tuhan, what do you mean? Gitu. Tuhan berkata, if you have faith, berarti mereka nggak punya iman. Mereka murid Yesus, dekat sama Yesus. Mereka mengandalkan kepercayaan dan iman mereka kepada Yesus. Tetapi Yesus tahu di dalam hati mereka, they don't practice faith, they don't have faith, they don't believe in me. Gitu. Walaupun mungkin mereka mengusir, ya, mereka practicing power, tetapi nyatanya mereka gagal gitu. Nah, kegagalan itu dikatakan oleh Yesus, mereka kurang doa. Wah, kita harusnya jadi mikir kan ya, berarti lack of prayer, lack of power. Ya, kurang iman berarti kurang doa. Tetapi jangan harapkan bahwa kita berdoa untuk mendapatkan power. Kita berdoa itu kita akan seperti kalau kita nge-charge ya baterai, tentunya kita akan mendapatkan saluran power. Ya. Tetapi fungsinya bukan untuk itu. Fungsi kita datang kepada Tuhan adalah kita mengasihi Dia, kita terhubung kepadanya, kita intim dengan Dia, kita membutuhkan Dia. Nah, saat kita sudah segalanya di bidang kediaan, I think I make a new vocab ya, kediaan, maka Dia yang mengerti semua kebutuhan umatnya, orang-orang yang dikasihinya, maka Dia akan menyalurkan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk menolong orang lain. Saya pun rasanya tuh masih gagal gitu ya, tune total sama Tuhan, banyak distraction-nya gitu. Kalau mau tune sama Tuhan beberapa lama, nanti mikir, saya belum ngerjain ini, belum ngerjain itu. Wah, saya kok mikir ini, mikir itu gitu. Kebanyakan sih ya kerjaan ya, hari-hari apa yang saya lakukan gitu. Masih kurang ini lagi, masih kurang itu lagi, masih ada masihnya gitu. Jadi ke distract. Saya pikir kalau saya bisa total tune ya sama Tuhan, saya bisa ngerti hati Tuhan penuh gitu. Nah, seperti yang dinyatakan Sonya tadi, kenapa saya nggak ngerti kehendak Tuhan nih ya? Saya rasa ada 2 kemungkinan gitu. Satu kemungkinan yang seperti ayat yang di-sharingkan itu, bahwa Nabi Elisa ya, tadi bukan naik kuda, naik keledai. Iya. Nah, waktu ngomong kuda saya ketawa. Nah, ada 2 kemungkinan.
kalau kemungkinan seperti Nabi Elisa, itu kemungkinan besarnya memang Tuhan sembunyikan. Tapi kalau kemungkinan kemungkinannya saya kurang doa begitu. Kalau saya nggak ngerti apa sih, karena saya nggak tuning dengan total gitu loh. Bisa jadi, tetapi ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Saya akan ini ya, sebelum nanti saya akan masuk balik lagi ke situ, saya akan ceritain pelepasan yang Tuhan izinkan saya lakukan dan saya layani beberapa orang. Seperti kemarin misalnya, kemarin ada 2 orang yang saya layani. Saya waktu saya tumpang tangan, saya langsung tahu ada roh di tangan orang tersebut gitu. Saya bilang, roh apa nih yang ada di tangan? Roh apa? Saya bilang, tangan kanan ya, area sini ya. Saya langsung tebak begitu. Rohnya bisa bilang begini, bagaimana kamu tahu, Meg? Kamu tahu ya, Meg? Saya bilang, kamu gak perlu tahu ya, bagaimana saya tahu? Kamu siapa? Kamu apa? Gitu kan. Nah, kemudian dia ngomong itu rohnya ini dan sebagainya. Kemudian saya bilang lagi, setelah itu keluar ya, saya bilang, yang di kepala sebelah kiri ini apa? Ya. Kemudian disebut. Setelah itu di bun-bunannya, bun-bunan tahu ya, mana ya? Atas di batok atas itu. Saya bilang, ini yang di sini apa ini? Ini yang bikin panas kepala apa ini? Dia bilang, fire, gitu. Fire. Oh, makanya kamu bikin panas kepala dia ya? Iya, buat apa? Biar dia bego aja, katanya. Nah, sudah, terus saya sebut lagi yang lain-lain. Jadi saya bisa spotting beberapa tempat yang dia pijakin gitu. Ada yang waktu itu ada seseorang datang itu nangis ya, dia nangis terus saya bilang, ini ada roh ini di matanya yang bikin cucur air mata. Enggak kok Bu, ini kan kalau saya penyembahan kepada Tuhan ya saya menangis, di hadirat Tuhan saya menangis. Saya bilang tidak, ini something wrong with your eyes ya, ada yang ini, mau nggak dilepasin? Dia ragu gitu. Ya sudah, tetapi rasanya saya itu nggak tega gitu biarin dia pergi tanpa dilepasin gitu, karena saya tahu itu something gitu. Walaupun dia rasanya nggak mau, saya bilang, come on, saya bantu ya, saya bantu Bapak gitu. Ini pria. Ini beda lagi dengan yang kemarin ya, kemarin perempuan dan ini. Nah terus ini hari yang kira-kira mungkin 1 bulan yang lalu lah, ini Bapak datang dengan istrinya. Kemudian sebenarnya malah bukan dia datang. Kami lagi berkumpul bersama-sama para hamba-hamba Tuhan ya, pelayan-pelayan Tuhan, missionary gitu. Kemudian saya lihat something wrong gitu. Makanya saya ajak setelah selesai, jadi sudah malam. Ada waktu nggak daripada saya nanti dia harus datang lagi. Jadi akhirnya oke, dia agak ragu gitu. Saya bilang, ayolah. Akhirnya setelah saya bujuk, dia mau ya. Setelah mau, mungkin dia nggak pernah pelepasan. Jadi dia didn't know what to expect gitu. Saya olesin dengan minyak matanya, telinganya, dan tangannya ya. Lalu setelah selesai saya nanya, kamu rasa apa? Enggak gitu. Ibu pakai minyak apa ya? Saya bilang, itu baby oil. Saya gitu. Kenapa ini minyaknya gatel? Saya bilang, itu bukan minyaknya gatel, itu rohnya lagi keluar dari mata kamu. Ya nih, mata saya bisa gatel sekali. Di tangan ini enggak gatel enggak? Enggak. Telinga gatel enggak? Nah itu minyak yang sama.
Tapi tangan sama telingamu nggak gatel, tapi matamu yang gatel. Jadi memang rohnya ada di mata, makanya itu dia bikin air mata yang gadungan, saya begitu. Nah sudah. Ya banyak hal sih yang Tuhan spotted gitu ya. Lalu ada beberapa, kok ibu tahu ya? Saya bilang bukan saya tahu, ini Roh Kudus yang kasih tahu. Kalau saya mana tahu. Roh Kudus yang kasih tahu ada di mana-mana supaya untuk nolong begitu ya. Jadi saya bersyukur sekali ada mereka-mereka yang mencoba sembunyi gitu di area-area tubuh orang-orang yang Tuhan kasihi ini ya, di area-area tertentu yang mau ngumpet itu bisa gitu. Nah orang nanti kayak kemarin, udah Bu, udah nggak ada Bu, melek gitu. Saya bilang saya tetap lagi ini lagi tumpangin tangan lagi gitu, karena saya rasa masih ada. Dan itu beberapa kali sudah Bu, sudah saya hampir pingin ngomong shut up. You shut up, I'm dealing with the spirits gitu ya. Kamu bolak-balik sudah gitu. Ya, kadang-kadang juga rohnya yang bilang sudah. Tapi ini saya tahu dianya gitu. Kadang-kadang juga ada orang-orangnya yang merasa nggak enak gitu, nyusahin saya lama banget. Padahal buat saya senang kalau tuntas gitu. Nah itu salah satu. Tetapi ada juga yang mana saya juga nggak bisa spotting gitu ya. Saya bilang, ya itu saya banyak distraction ya, sehingga saya nggak bisa tune total gitu. Kerinduan saya bisa tune total. Lalu ya sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau belum ada, saya sambung dulu ya. Tadi Juki bilang lebih banyak duniawinya dibanding roh. Ini sangat umum ya. Tetapi untuk sampai ke level Juki menyadari seperti ini sangat bagus sekali. Karena kesadaran akan kekurangan itu atau kesadaran akan masalah yang kita hadapi atau kesadaran adanya problem, kesadaran adanya borok, itu adalah hal yang baik, permulaan dari kesadaran bahwa kita butuh pertolongan. Betul? Ya. Kalau kita nggak tahu bahwa kita borokan, kita nggak akan tahu pengobatannya. Ya kayak banyak orang yang, saya nggak mau ke dokter, nanti kalau tahu malah saya takut. Loh, kalau kamu nggak tahu, kamu sembrono, gitu kan? Kalau kamu tahu sakitmu apa, justru kamu harus menghindari. Kamu mengusahakan untuk perbaikan gitu. Nah, demikian juga saat anak-anak Tuhan tahu bahwa, hey, I have something to fix. Ya, salah satu mentor saya, dia berkata begini, anak-anak Tuhan itu lebih banyak urusan duniawinya. Mereka bangun tidur, mikirin tentang pekerjaan, lalu mereka akan dibebani oleh pekerjaan itu, jadi seperti dipakaikan kuk pekerjaan itu, hari-hari dalam hidupnya hanya bekerja memperlebar kerajaan dunia, memperkaya sistem dunia yang adalah dibangun untuk iblis, untuk kesombongan, uang, kekayaan, ya. Yang sesungguhnya mereka bangun pagi hidup hampir hari-hari dalam hidupnya habis hanya untuk membangun dunia dan sistem kerajaan dunia dibanding dengan kerajaan surga. Wow, waktu saya dengar ini, it blew my mind. True, banyak orang nggak nyadar itu. Mereka belajar dan sebagainya hanya untuk makin dipinterkan untuk keduniawian, untuk memperkaya diri, untuk memperkaya dunia, memperkaya perusahaan-perusahaan dunia,
dibikin pinter dan sebagainya hanya untuk memperkaya mereka, yang mana kebanyakan adalah egois, kesombongan, kekayaan, prestis dan sebagainya. Itu bayangin kalau selama umur hidup kita, hidup manusia, anak Tuhan, hanya giling untuk itu saja. Sedangkan Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu yang kau butuhkan itu malah akan ditambahkan, menjadi tambahan gitu. Nah, sehingga orang-orang yang sedemikian ini akhirnya menjadi hamba dunia, tidak disadari menjadi hamba uang. I thought, wow, what a good truth ya, bahwa orang-orang nggak nyadar gitu bahwa hari-harinya itu sedemikian rupa dibebani oleh kuk dunia yang jadi pikiran, stres. Jadi lama-lama itu turun dia punya roh, ya turun dia punya jiwa yang seharusnya jiwa yang baru diperbarui, tapi karena balik kepada dunia, balik mikir-mikir dunia semuanya, sehingga akhirnya terbebani, tertindih dengan beban-beban itu, dibanding dengan Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang karena ringan dan enak. Kuk yang Tuhan berikan itu ringan dan enak sehingga jiwamu mendapatkan ketenangan. Nah, sekarang pertanyaannya, saat kita melakukan hal-hal itu, satu, apakah jiwa kita tenang waktu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita ya dengan mimbar platform kita masing-masing? Satu, apakah jiwa tenang? Lalu kedua, apakah lebih banyak kita mikirnya untuk Tuhan dan kerajaannya dibanding untuk diri kita sendiri? Yang mana apakah kita memperbesar sistem dunia dan memperkaya bos-bos dunia, yang mana kebanyakan mereka itu membangunnya untuk kerajaan iblis? Ya. Dan ketiga, apakah hidup kita ini sungguh-sungguh dipimpin roh sehingga kita having freedom untuk melayani Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di tangan kita? Ini pertanyaan yang sangat krusial bagi anak-anak Tuhan. Ya. Saya minta Selfie untuk menceritakan atau membandingkan bagaimana dia hidup di dunia sekuler dan dia pelayanan di kingdom. Silakan. Membandingkan dengan di sekuler dengan di kingdom ya, Ami ya. Yeah. Kalau di sekuler, saya mungkin kalau dulu saya mengejar pekerjaan dalam arti begini. Kalau di kerohanian pun kan kita sudah dapat nilai, saya sudah dapat nilai. Jadi saya tidak lagi mengejar semua yang dipercayakan kepada saya tidak mengejar lagi dengan ngoyo gitu, tidak memaksakan diri. Tetapi pada saat saya bekerja di sekuler, ujungnya adalah saya tahu target saya adalah uang, kemudian posisi itu pasti. Jadi selalu melihat sesuatu itu sebagai batu loncatan gitu. Saya kalau kerja di satu tempat, saya tahu bahwa saya kerja di sini, target saya berapa lama, ini hanya batu loncatan, walaupun saya harus melewat sini, tetapi ujungnya selalu adalah uang. Hanya untuk ego dan kepuasan
kepuasan jiwa saya saja gitu. Untuk waktu itu dengan waktu sekarang, di perbedaannya seperti itu. Apakah ini yang Ami maksudkan ya? Bukan, ya mungkin itu ada sedikitnya, tetapi saya pernah dengar bahasamu itu bahwa di sini itu saya, kalau dulu di luar itu saya bekerja tuh ngoyo banget gitu loh, berpeluh gitu ya, karena ngejar target lah, ngejar uang dan apa. Di sini saya nggak harus begitu, saya bebas punya waktu untuk melayani Tuhan, saya nggak lagi dibebani oleh kebutuhan uang, kebutuhan orang tua, kebutuhan ini itu dan sebagainya, tetapi Tuhan menambah-nambahkan semuanya, dan di sini nggak ada pikiran lagi gitu loh untuk diri sendiri gitu. Gimana bahasamu gimana? Oh ya, begini. Ya, jadi perbedaannya dengan dulu kan sangat berpeluh ya. Jadi kayak orang kerja banting tulang, bahasanya dulu itu saya kerja banting tulang dengan harapan yaitu memperkaya diri untuk mencukupkan semua ego dan apa yang saya mau. Saya harus kerja keras. Kalau saya nggak kerja keras, saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya mau atau apa yang dunia mau. Dalam arti, tapi tidak berarti bahwa saat saya melayani Tuhan di tempat ini, saya bilang kepada Ami, karena saya melewati 7,5 tahun ini, saya melayani, tetapi kok saya tidak seperti dulu ya. Saya kenapa kok cara pikir saya tidak ngoyo lagi, saya juga tidak pernah berpikir saya melayani Tuhan untuk bisa mendapatkan sesuatu. Tapi saya melihat bahwa Tuhan justru menambah-nambahkan kepada saya. Contohnya di sekuler dulu saya kerja, saya target nanti saya mau ke sini, saya mau ke sini. Tapi pada saat saya melayani Tuhan, justru saya melepaskan semuanya, fokus saya kepada Tuhan. Saya melihat kok ditambah-tambahin gitu. Misalnya bukan promosi ya, maksudnya 7,5 tahun, bahkan saya pergi lebih daripada 6 negara baru gitu. Sedangkan kalau dulu mah kerja banting tulang cuma Asia aja gitu. Saya cuma di Asia dan saya melihat bahwa Tuhan cover semua. Carilah dulu kerajaan Allah dan kemudian semua ditambahkan kepada kamu. Nah, saya melihat itu, nah makanya saya bilang nih saya udah kayak nggak ngalamin seperti dulu lagi gitu. Saya harus kerjanya sampai gimana banget, tetapi saya melihat bahwa Tuhan jaga semuanya, bahkan Tuhan tambahkan kepada saya di kehidupan saya. Saya tidak khawatir hari esok saya tidak khawatir masa depan saya, tidak berpikir, aduh nanti saya ke depannya gimana ya, aduh usia saya udah segini nih, nanti saya harus gimana kalau saya belum punya ini dan itu. Nah itu semuanya sudah lepas sekarang, saya bersyukur itu karena anugerah Tuhan. Saya tahu cuma karena anugerah Tuhan aja sih saya bisa menikmati semua ini, kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya pikir mustahil gitu. Nah itulah yang saya melihat bahwa bahkan hari-hari kami makan pun, saya pun bilang sama anak-anak tuh, lihat di luar sana orang mau ngelewatin 1 hari aja susah, saya bilang gitu. Tapi kita tidak khawatir apapun, mau makan apa semua tersedia buat kita ya, asalkan bukan makan yang aneh-aneh ya. Makan selalu cukup gitu, selalu cukup. Saya lihat day by day itu selalu cukup, dan itu yang bikin mungkin semakin kuat di dalam Tuhan, karena melihat bahwa pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Itu sih Ami. Ya, terima kasih. Iya. Ini bagaimana kita memperkuat jiwa yang diperbaharui itu ya, untuk kita memperkuat, menyalurkan kepada roh kita untuk mengerti kehendak-kehendak Tuhan. Kalau kita tidak
tune dengan frekuensi sorga, maka kita akan berpeluh, ngoyo, jungkir balik, dan hidup seperti yang tadi salah satu mentor saya sampaikan, itu yang so blowing my mind ya. Bahasanya sangat itu ngagetin gitu, bahwa kita ini kok justru memperbesar sistem dunia yang dibangun untuk iblis akhirnya itu, daripada kita ini ngurusin kerajaan sorga dan kebenarannya. Coba berapa persen sih kita ini untuk Tuhan dan untuk dunia dibanding dunia sama Tuhan? Kira-kira saudara berapa? Coba saudara tulis di wall. Kira-kira yang ini dunia sama surga bandingannya ya. Pertama dunia yang bandingannya sama surga. Kira-kira berapa persen? Acak saja. Nggak usah sampai meres meres jiwa mikirnya. Kira-kira berapa persen bandingannya? Lebih banyak mana? Yang kiri atau yang kanan? Ya, terima kasih kejujurannya luar biasa. Oke. Iya, 80-20, 60-40, 30-70. Oke. 65-35, 80-20. Oh, then you know what to fix, how to fix, ya. Kalau saudara tahu itu kekurangan saudara, you know where to fix, how to fix, because you are the only person who knows, atau your your spouse ya, pasangan saudara, atau mentor rohani saudara, fasilitator saudara yang paling tahu yang mana yang mesti di fix, dan ini adalah pekerjaan seumur hidup. Tetapi kalau saudara tahu sekarang, maka saudara akan cepat memulainya. Ya, kalau saudara tahu di mana boroknya, di situ saudara akan fixing kekurangan ini. Ini hal yang luar biasa bagi saya. Saya bersyukur kalau bisa menolong saudara untuk saudara membukakan sendiri mana-mana yang perlu di-fix untuk kebaikan saudara sendiri. Nah, saat kita lebih banyak ke arah Tuhannya, maka jadi begini, tidak ada seorang yang hidup untuk dirinya sendiri, right? We know that. Kalau saudara yang nilainya yang sebelah kiri tadi lebih banyak, berarti saudara masih lebih banyak untuk diri sendiri, right? Tetapi kalau saudara yang kanan, yang adalah rohani, yang Tuhannya ini lebih banyak, maka mau tidak mau saudara mempersembahkan hidup untuk Tuhan, karena saudara hanya memikul beban dan kupnya Tuhan. Berarti kalau saudara memikul beban dan kupnya Tuhan, berarti automatically saudara akan berkata, "Here I am, Lord, use me, whatever you want, wherever you want." Ya. Dengan demikian, maka kita jadi alat salurannya Tuhan untuk yang seperti tadi Juki bilang, saya bangun tidur nanya gitu kan, Juki tadi bilang, Tuhan apa yang mau kau lakukan? Jadi bukan kebanyakan urusan dan pikirannya sendiri yang dibebani oleh kuk dunia, oleh kuk pekerjaan, tanda kutip ya pekerjaan. Saya nggak ngomong bahwa pekerjaan itu nggak boleh, no. Saudara harus bekerja, ya. Tetapi di dalam pekerjaan ini saudara akan tahu, saudara itu bekerja di perhamba pekerjaan atau saudara jadi alatnya Tuhan di tempat pekerjaan itu, ya. Kita tahu bahwa Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka semuanya bekerja. Tetapi bobot dari manusia rohnya, mereka itu jadi hambanya siapa? Mereka tidak jatuh ke dalam sistem dunia.
Mereka waktu bekerja di sana, mereka hanya fokus kepada Tuhan, tidak mau kompromi, sehingga waktu mereka tidak kompromi, mereka jadi alatnya Tuhan. Kalau mereka kompromi, teman-temannya yang lain, orang-orang Yahudi yang lain, mereka kompromi, sehingga mereka jadi alatnya dunia. Tetapi saat orang-orang tersebut ini mereka tidak kompromi, maka mereka jadi alatnya Tuhan. Disitulah ujian demi ujian akan diperhadapkan kepada mereka, tapi mereka berkemenangan. Bahkan singa yang dibikin lapar sedemikian rupa, begitu banyak singa, gak ada tuh yang bisa nerekam Daniel. Tapi waktu orang-orang yang ikut sistem dunia belum sampai ke dasar saja, sudah langsung dengan tulang-tulangnya dikunyah oleh para singa ini. Jadi kalau kita hidup dengan sistem sorga, maka kita tidak kemakan, tidak ikut, tidak kalah dengan sistem dunia. Nah, itulah yang membedakan kita, bagaimana kita orang percaya, kita hidup dengan frekuensi sorga, kita tune dengan sorga, dan kita bersinar karena kita berbeda, karena kita hanya memikul kuk yang Tuhan bebankan kepada kita. Alright, I think that's enough ya untuk malam hari ini. Saya yakin ini akan menjadi perenungan buat saudara. Sampai minggu depan akan dibahas, dan kemudian saudara makin kuat menguatkan diri di sana. Silakan saya serahkan kembali kepada Ibu Hana. God bless you.